Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septiana Friska Nuraini dengan NPM 25220106. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis sumber daya manusia pada salah satu perusahaan, yaitu PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Adapun profil perusahaan, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang industri rokok dan produk tembakau. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi luas, fasilitas produk modern, serta ribuan tenaga kerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai perusahaan besar, keberhasilan operasional sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Karena karyawan berperan penting dalam proses produksi, distribusi, dan pencapaian target bisnis. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan industri semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas produk, dan mempertahankan pangsa pasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menerapkan target produksi tinggi, sistem kerja disiplin, dan standar kinerja ketat. Namun, pada salah satu unit produksi muncul masalah ketenaga kerjaan, seperti meningkatnya turnover, menurunnya semangat kerja, dan produktivitas yang tidak stabil. Selanjutnya ada permasalahan yang terjadi. Yang pertama ada tingkat turnover karyawan meningkat setiap 1 tahun. Yang kedua, banyak karyawan baru resign sebelum 1 tahun kerja. Yang ketiga, motivasi dan semangat kerja menurun. Yang keempat, hubungan atasan dan bawahan kurang humoris. Yang kelima, sistem promosi dianggap kurang jelas. Yang keenam, tingkat absensi dan keterlambatan meningkat. Yang ketujuh, produktivitas kerja mengalami penurunan. Selanjutnya ada analisis teori Herzberg. Yang pertama ada hygiene factor, itu ada gaji, kondisi kerja, hubungan kerja, kebijakan perusahaan. Yang kedua ada motivator factors, ada penghargaan, prestasi, promosi, dan tanggung jawab. Untuk analisis, pada kasus ini faktor dasar dan faktor motivasi belum terpenuhi secara optimal, sehingga karyawan merasa tidak puas dan kurang bersemangat. Selanjutnya ada teori Maslow. Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Analisis perusahaan mungkin telah memenuhi kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan penghargaan, pengembangan diri, dan promosi belum maksimal. Ada juga dampak permasalahan. Yang pertama ada biaya rekrutmen dan seleksi meningkat. Yang kedua, biaya pelatihan karyawan baru bertambah. Yang ketiga, produktivitas perusahaan menurun. Yang keempat, kualitas kerja tidak konsisten. Yang kelima, loyalitas karyawan rendah. Yang keenam, konflik internal meningkat. Yang ketujuh, citra perusahaan sebagai tempat kerja menurun. Solusi MSDM. Langkah yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama, meninjau kembali sistem gaji dan bonus. Yang kedua, memberikan penghargaan bagi karyawan berprestasi. Yang ketiga, membuat jalur promosi yang jelas dan adil. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan rutin. Yang kelima, melatih supervisor agar memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Yang keenam, membuka komunikasi 2 arah antara manajemen dan karyawan. Ada juga rencana implementasi. Itu ada jangka pendek dari 0 sampai 6 bulan. Yang pertama, survei kepuasan kerja. Yang kedua, evaluasi supervisor. Yang ketiga, program penghargaan sederhana. Dan ada juga jangka menengah, itu dari 6 sampai 12 bulan. Yang pertama, pelatihan intensif. Yang kedua, perbaikan sistem kompensasi. Yang ketiga, program promosi internal. Ada juga jangka panjang 1 sampai 3 tahun. Yang pertama, budaya kerja positif. Yang kedua, pengembangan talenta berkelanjutan. Yang ketiga, loyalitas karyawan meningkat. Dan terakhir, ada kesimpulan. Kasus MSDM
di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama perusahaan. Masalah turnover tinggi, motivasi rendah, dan komunikasi yang kurang baik dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Melalui strategi MSDM yang tepat seperti kompensasi adil, pelatihan, pengembangan karir, dan kepemimpinan efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas karyawan, dan daya saing bisnis. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.